Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana istirahatnya? Sudah kenyang? Alhamdulillah. Agak kebagian nasi, Bu. Masya Allah. Ngantuk, Bu. Aduh, kalau ngantuk ini berarti kita harus ngapain dulu nih anaknya nih? Ice breaking? Ice breaking aja, Bu. Yang kekenyangan ini gimana coba? Suruh loncat-loncat aja, Bu. Oke, ya loncat-loncat ya. Kalau saya bilang ayo semangat, kalian jawabnya kelas SBF 2B selalu semangat. Iya. Oke? Ya, Bu. Kita coba ya. Ayo semangat. Kelas SBF 2 selalu semangat. Semangat. Semangat, Bu. Semangat. Kerjanya kenapa itu? Kok nggak semangat? Kekenyangan atau gimana? Kekenyangan, Bu. Ulang lagi lah, Bu. Ayo, oke, tolongin ya. Ayo semangat. Semangat, kelas. BF 2 selalu semangat. Oke, kita harus semangat apapun keadaan kita. Meskipun kalian nggak kebagian nasi, lapar dan lain sebagainya, tapi kalian harus tetap fokus untuk materi pembelajaran saya di pertemuan yang kedua ini ya. Karena kemarin kita sudah membahas tentang unsur naratif. Nah, sebelumnya saya mau ngingetin dulu nih. Kalian udah ngerjain tugasnya apa belum? Udah. Siapa yang udah tadi? Mutia sudah. Terus siapa lagi yang udah? Saya belum, Bu. Saya belum, Bu. Kenapa belum? Mati lampu semalam, Bu. Lah, tugasnya kan udah seminggu yang lalu. Kok mati lampu? Mati lampunya baru semalam. Kamu ngerjainnya baru semalam ya? Iya. Banyak kali tugas, Bu. Amin kebanyakan main bola, Bu. Iya, kalau nggak banyak tugas, itu namanya kalian nggak sekolah, ya kan? Kalau sekolah ya pasti banyak tugas, gitu ya. Minta kalian membagi waktu antara sekolah dan bermain. Oke, lanjut ya. Di materi sebelumnya, Bu Rizka sudah menyampaikan ke kalian itu tentang unsur naratif dalam cerita film pendek. Ada yang bisa jelasin dulu nggak nih unsur naratif kemarin yang sudah dianalisis dari ceritanya apa? Mutia mungkin yang sudah mengerjakan, gimana hasil pekerjaannya? Unsur naratif itu apa sih? Bisa dijelasin ke teman-teman ya? Ya, Bu, saya buka catatan. Unsur naratif adalah unsur utama yang membentuk dan sebagai jantung sebuah karya film atau program acara drama. Karena di dalamnya merupakan bahan yang diolah oleh si penulis naskah yang menginterpretasikan ide dari produser dan sutradara. Sudah, Bu. Iya, unsur naratif itu penting sekali dalam pembuatan awal kalian untuk membuat skenario naskah cerita atau film pendek. Nah, setelah kita membahas kemarin unsur naratif, saya masih tetap tunggu tugasnya sampai minggu depan. Kalau misalkan kalian unsur naratif juga belum mengerjakan, nanti tugas kalian pasti akan numpuk-numpuk karena nanti tugas ini kita akan berkesinambungan karena kita akan mempelajari tentang plot dan alur pada kesempatan kali ini. Nah, plot dan alur ini kita itu akan membahas plot dan alur yang mana kalian nanti goals-nya harus bisa menganalisis dan juga menyusun plot dan alur cerita. Seperti itu. Ujungnya nanti kalian harus bisa menulis naskah drama film pendek. Oke, kita mulai aja ya. Untuk materi selanjutnya sudah siap belum? Sudah siap, Bu. Sudah siap ya? Oke. Saya share screen ya. Nah, ini. Kita masuk ke KD 3.18 di mana kalian akan mempelajari atau kompetensi dasarnya menganalisis plot atau alur cerita, kemudian menyusun plot alur cerita. Makanya kenapa saya bilang sama kalian kalau harus mengerjakan dulu tugas sebelumnya yaitu unsur naratif. Untuk indikator pengetahuannya, kalian harus bisa menjelaskan teori dasar plot atau alur cerita, kemudian mengidentifikasi plot atau alur cerita dari setiap adegannya. Kemudian yang ketiga, kalian bisa membandingkan plot, alur,
dari cerita setiap adegan. Nah, untuk keterampilannya kalian tentunya akan bisa menentukan plot atau alur cerita setiap adegan. Kemudian merencanakan susunan plot atau alur cerita. Yang ketiga adalah menyusun plot atau alur cerita. Jadi kalian harus pahami dulu tentang unsur naratif, bahwa unsur naratif itu penting loh, karena nantinya unsur naratif ini bisa untuk menyambungkan cerita kalian itu sehingga cerita kalian nanti ujungnya bisa kontinu, disambungkan dengan ke plot atau alur cerita yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, apa sih? Dari tadi Bu Rizka sudah bilang plot atau alur cerita, yang unsur naratif udah tahu. Terus kalau plot atau alur cerita drama film pendek itu apa ya? Ada yang bisa menjawab? Proses jalannya cerita dari pertama sampai akhir, Bu. Proses jalannya cerita dari awal sampai akhir. Terima kasih Jana. Yuk yang lain. Ada lagi? Urutan cerita, Bu. Iya, urutan cerita. Nah, sebenarnya plot adalah jalan cerita atau alur cerita dari awal, tengah, dan akhir. Benar ya, jalan ceritanya. Untuk menyambung ide supaya tujuan tidak sama, penentuan plot dan subplot harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi intinya sebelum kalian membuat naskah cerita, kalian harus wajib bikin plot atau alur jalan ceritanya itu mau seperti apa sih, biar nyambung seperti itu. Nah, kemudian struktur plot lain yang diawali dengan konflik, komplikasi, dan resolusinya disebut dengan struktur drama 3 babak. Nah, dalam sebuah plot dan subplot memiliki fungsi. Fungsinya apa? Memperkuat informasi cerita, meningkatkan dramatik cerita. Terus apa lagi ya? Untuk plot ini fungsinya apa sih sebenarnya? Memperkuat informasi cerita, meningkatkan dramatik cerita, apalagi? Kalau memperindah cerita gimana, Bu? Memperindah cerita bisa. Terus apalagi? Supaya cerita memiliki kontinuitas yang tetap stabil gitu ya. Jadi antara babak 1, babak 2, babak 3 itu nyambung. Seperti itu. Nah, ada tanda dramatiknya juga dan juga pembagian struktur plot, struktur drama 3 babak. Yang pertama adalah babak yang pertama. Babak yang pertama ini adalah opening act 1, yang mana di babak yang mana di babak pertama ini kalian itu bisa memperkenalkan tokohnya dulu, di dalam ceritanya sebanyak dengan porsi persentase 25%. Setelah kalian sudah memperkenalkan, kalian maju ke babak kedua, middle act 2 atau klimaksnya. Mau menuju ke klimaks itu ada konflik apa ya kira-kira? Kan? Terus yang ketiga adalah NN atau act yang ketiga, yaitu anti klimaks. Nah, di anti klimaks ini kalian juga porsinya atau persentasenya 25%. Sampai sini dulu struktur plot, ada yang mau ditanyakan? Belum jelas? Gak ada, Bu. Sama kemana? Ada yang mau ditanyain nggak? Celita, ada yang mau ditanyain? Bu, Ya, kalau durasi waktunya itu gimana, Bu, di alur cerita pendek ini? Apakah sama semua di opening 1, 2, dan 3? kalau durasi cerita itu tergantung target kamu itu akan membuat film pendek dengan durasi berapa. Nanti tinggal dibagi dengan 25%-nya itu berapa. Misalkan kamu mau bikin film durasi 5 menit. Nah, dicari tuh babak pertamanya berarti 25% dari 5 menit. Kemudian 50% dari 5 menitnya berapa. Babak ketiga 25% dari 5 menitnya berapa. Nanti ketemu untuk membuat sebuah naskah film pendek atau naskah cerita dengan durasi 5 menit gitu.
Ayo teman-teman, kita buat film. Nanti ujungnya kita akan membuat film juga, tapi karena kita kan terkait dengan Mapel juga, Mapel tata kamera itu gabung sama kita ya kan, Mapel tata kamera, tata cahaya, tata suara, tata artistik itu semuanya bergabung dengan kita. Nah nanti di Project PJBL kita akan membuat film yang mana kalian harus bisa dulu menulis naskah, nggak mungkin dong film nggak ada naskahnya, ya kan? Iya Bu. Ada yang mau ditanyain ya lagi? Siapa? Sama ngantuk ya? Bu Rizka mau tanya. Iya, Mutia. Berarti itu kita menghitung dari total durasinya ya Bu ya. Kalau kita bikin film 10 menit berarti untuk openingnya 25% dari 10 menit itu Bu. Gitukah? Bu Fadila Rizka. Kayaknya sih Nyo. Jaringan di sana kayaknya Mutia. Aku tidak suka belajar online seperti inilah. Oh, pengen masuk sekolah. Iya, aku sudah bosan di rumah. Dimarahi ibu terus suruh cuci baju. Kita bikin kelompok aja gimana buat kerjain tugasnya tadi Bu Rizka. Iya. Ayo Pak Amir, kita bikin Pak Amir. Yakin, ayo. Nanti Ayo. kalau Ya, kita Ngobrol sama bikin. siapa? tinggal presentasi ya. Ya, Dia mau bareng sama aku. boleh. Saya sama siapa? Rama aja ya. Saya sama Amir. Iya Saya Bu, sama iya. Kamu Boleh. ada apa sih sama Amir mulu? Setiap kerja kelompok. Takut dicurigai. Besti. Baik. Maaf. Maaf. Diam. Jangan ribet, jangan Maaf, ribet. Ada ibu. Maaf ya. Tadi itu ada tamu. Sebentar. Maaf. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai mana ya? Sampai Apa? Bu. Sampai, nah ini penonton itu akan mengetahui apa problem utamanya dari si protagonis gitu. Nah, kalau misalkan kalian, saya punya patokannya ini. Kalau misalkan kalian mau bikin kisaran durasi di opening act antara 10 sampai 20 menit itu untuk film panjang. Contoh film panjang itu film-film bioskop ya. Nah, kalau untuk yang film pendek itu bisa durasi di opening act-nya itu bisa 5 sampai 8 menit gitu. Selanjutnya sampai sini paham nggak Mutia? Paham Bu, paham. Oke, menjawab pertanyaannya ya. Ya. Lanjut ya. Nah, ini untuk yang keduanya merupakan tahap dimulainya konflik dan penyelesaiannya. Pada middle, runtutan cerita menjadi perhatian utamanya. Cerita akan terus bergulir menuju klimaks. Dan pada babak ini biasanya berisi point of attack atau pusat konfliknya. Pusat konfliknya sudah mulai kelihatan ketika protagonis mengambil keputusan untuk menerjang hambatan sebuah problem. Yang kedua adalah jalan ceritanya. Yang ketiga adalah protagonis menemui banyak masalah. Dan yang terakhir di dalam middle act 2 ini ada klimaksnya. Sampai sini ada yang mau tanya atau didiskusikan? Atau mungkin kalian biasanya film apa sih yang ditonton? Atau sinetron gitu? Karena cinta Bu. Cinta karena cinta. Sudah Ikatan pasti. cinta Bu. Ikatan Ipin, Bu. Mas. Terus apa lagi nih? Iya. Mulai sekarang kalau kalian mau nonton, kalau kalian nonton film, nonton sinetron, nonton apapun, kalian harus mulai peka sama apa yang kalian tonton. Dicatat tuh, ini tuh bagian apa ya, kayak gitu. Supaya apa? Nyambung sama pelajaran kalian. Kan kalian anak broadcast kan? Ya nggak sih? Iya Bu. Nah, anak broadcast harus tahu, harus paham ketika sudah dapat pelajaran di sekolah, kalian harus bisa menerapkan ketika kalian nonton tuh jadi peka gitu.
Karena saya tuh jadi nggak nyaman kalau ketika nonton di TV gitu kan, ada yang nggak pas sedikit tuh rasanya kayak, kok kayak gini sih gitu. Lanjut ya. Nih, yang terakhir adalah N atau Act 3, yaitu pemaparan penyelesaian masalah. Biasanya bisa berupa happy ending, sad ending, atau open ending, di mana penonton yang akan menduga akhir cerita tersebut. Cerita atau naskah drama yang dibuat perlu ada permainan konflik yang naik dan turun sehingga penonton selalu merasa tertantang. Rama, bisa diceritain kenapa suka nonton Cinta Karena Cinta? Emang ceritanya kenapa sih? Seru, Bu. Serunya gimana? Di mana konflik naik turunnya? Apa ya, Bu ya? Saya tuh cuman sukanya karena kakaknya mencintai adiknya aja, Bu. Oke, itu juga konflik ya, konfliknya dia juga naik turun kan, jadi kamu suka gitu. Tapi kok kamu tontonannya kayak ibu-ibu? Kan di rumah cuman ada channel itu aja, Bu. Jadi nontonnya itu aja terus tiap hari. Gitu. Bu. Mulai sekarang nanti malam kalau kamu nonton Cinta Karena Cinta boleh dicatat loh ya, apa konfliknya yang membuat kamu tertarik untuk terus menontonnya. Iya, Bu. Oke. Lanjut ya. Kumpul nggak, Bu, nanti, Bu? Diceritain aja ke ibu ya. Oh iya, Bu. Kamu sih dari tadi ngantuk terus. Kenyang. Nah, untuk struktur plot ini ada beberapa yang perlu kalian pahami dan ketahui untuk sebagai bekal kalian ketika kalian akan menulis sebuah naskah drama atau film pendek. Istilah-istilah yang biasa digunakan untuk para penulis naskah. Coba boleh dibantu untuk membacakan Nurlinda. Dari tadi diem terus nih Nurlinda. Ya, Cantiknya. Bu. Ya, Bu. Struktur. Baca ya. Ya, Bu. Struktur plot. Landing karakter, memperkenalkan karakter utama. Ibu bisa diperbesar, Bu. Oke, bentar. Bu, ya. Struktur plot. Yang pertama itu leading karakter, memperkenalkan karakter utama. Yang kedua, the inciting incident, problem atau masalah. Yang ketiga, C, objektif, pencerahan. Tokoh memiliki rencana untuk menyelesaikan masalah. D, obstacle, tokoh mengalami hambatan menjalankan rencananya atau bisa saja akan ada rencana baru. Jenis obstacle ada dua, yaitu internal dan eksternal. E, the crisis, kondisi tokoh tidak semakin baik, bahkan menghadapi hambatan yang makin berat. F, the climax, tokoh utama menghadapi hambatan terberat dan di sini dia mengambil keputusan terpenting dalam menyelesaikan masalahnya, terus atau menyerah, atau kondisi lain yang ditawarkan. Bagian G, the resolution, tokoh utama mendapatkan hasil dari klimaks yang diputuskan. Itu, Bu. Oke, terima kasih Nurlinda. Ya, jadi struktur plot ini perlu kalian ketahui, perlu kalian catat supaya kalian paham dan kalian bisa ketika kalian akan menulis naskah drama film pendek. Mau dicatat dulu? Iya, Bu. Boleh, silakan dicatat dulu ya. Oke, sudah dicatat ya? Sudah dicatat? Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, tokoh atau karakter yang ada di film atau drama yang akan kalian buat. Ada tokoh karakter protagonis. Ini kayaknya Rama cocok nih. Kalau karakter protagonis itu karakter utama yang mewakili sisi kebaikan dan mencerminkan sifat-sifat kebenaran dalam setiap aktivitas ceritanya.
Contohnya kalau di Cinta Karena Cinta siapa, Rama? Carla. Siapa? Carla. Sidekick yang kedua, karakter yang akan berdampingan dengan protagonis, memiliki tugas untuk membantu berdampingan dengan protagonis dengan menjadi teman, penolong. Kalau siapa lagi, Rama? Sidekick. Oh, sidekicknya itu Arya, Bu. Sedangkan Ya. si antagonisnya itu, Bu, ada Ayu, Bu. Iya. Pelakor. Emang iya, antagonis itu yang apa ya? Karakter yang selalu berlawanan dengan karakter protagonis, Bu. Iya, Jana biasa nonton apa nih, Jana nih? Kontagonis nih. Karakter yang membantu setiap aktivitas yang dilakukan karakter antagonis dalam menggagalkan langkah sang protagonis. Film yang sering kamu tonton apa? Apa ya? Saya nggak sempat nonton film, Bu. Banyak adik. Banyak kali Oh. kerjaan di rumah, Bu. Saya nonton Spiderman, Bu. Oke. Siapa? Putih. Yang antagonis itu yang jadi laba-laba itu. Yang maksudnya Spiderman itu, Bu. Terus? Terus kalau yang protagonisnya ya si Spiderman-nya. Oke. Protagonisnya? Protagonisnya yang jadi Spiderman, Bu. Kalau yang antagonis yang musuhnya itu siapa namanya lupa. Ya, yang protagonis. Yang jadi Spiderman. Oke. Yang skeptis. Karakter yang tidak peduli. Siapa? Siapa yang Ada enggak? ada, Bu, temennya itu yang jahat itu loh, Bu. Oh ya. Mulai sekarang nanti kalau kalian nonton harus dicatat ya. Biar kalian tahu protagonis itu siapa, sidekick itu siapa, antagonis itu siapa, protagonis itu siapa, skeptisnya siapa, juga extras atau pemeran pembantu yang figuran yang berlalu lalang di ketika si aktor atau aktrisnya ini memerankan sebuah peran, gitu ya. Iya, Bu. Nah, biar kalian semakin paham, supaya kalian semakin paham, Bu Rizka mau memutarkan film. Satu film dengan sistematika 3 babak. Selamat mendengarkan. Asik. Jangan lupa ya diperhatikan. Ini filmnya diperhatikan. Nanti akan ada pertanyaan setelah ini, gitu ya. Kok enggak? Ayo, terus ketoyo. Aku satu menit. Oh, anak-anak TikTok. Ayo, terus Audionya kedengeran nggak? Kecil. kedengaran kecil, Bu. Kalau kalian bingung sama bahasanya, di bawahnya ada translate-nya bahasa Indonesia ya. Iya, Bu. Ayo, truk ketoyo. Biasanya aku suka
Benar. Volumenya digedein lagi lah Bu, supaya lebih. Tangi kau. Masih oke, ibu tanya aja awan-awan. Rezekimu kok ditotot titik Jawa kok lho. Arek kok uang ini full kon tangi tak gebur banyak kok. Tangi. Kata tujuh sakit. Ya malah sih dekat-dekat. Kata tujuh sakit ya Allah. Jalan sih gak tangi-tangi ya tambah angkel harus digembor dikit mau gak tangi-tangi. Arek kok mau sih full. Sejuk loh yuk, suaminya tergantung makan putus kita. Iya, kerja apa? Aku dikon ngewangi isain, tapi gak karuan. Sepatu lo nek gak blok, tak kasih kubah-kubah. Pergel lah diku. Sisi hati-hati kaya anakmu ki lho. Foto wedo yuk, anak tapi foto baik. Saya apa? Anakku lebih suka apa kandani? Anakku lebih uang, itu kandani. Riku yang mulai kandani. Wes kan, aku lebih suka mel kandani. Cuma iya, ini kandani loh. Bersyukur, aku aman cara. Bu Rizka, jaringannya di sana? Iya, maaf jaringannya iya. Iya, maaf jaringannya. Oke. Karena kendala jaringan, nanti mungkin Bu Rizka share ke ini aja ya, share ke grup WA ya. Ya Bu. Bu, sepertinya kita sudah pernah nonton ya kawan-kawan. Halo teman-teman. Iya, karena jaringannya jelek, ini saya kurang stabil juga jaringannya. Nanti filmnya dan tugasnya akan saya share di grup WA ya. Baik Bu. Baik Bu. Tugasnya bisa dicatat dulu nak. Baik Bu. Bisa dicatat dulu, jelaskan siapa saja beberapa tugas antagonis yang ada di film Lepat, apa peran Bu Sri dalam film tersebut. Yang ketiga adalah ceritakan pada bagian mana opening act 1. Gitu ya. Untuk tugasnya nanti akan Bu Rizka share selanjutnya ya. Karena jaringannya nggak stabil. Oke. Untuk itu terima kasih atas perhatian kalian selama kelas berlangsung dan antusiasme kalian dalam pembelajaran
penulisan naskah. Mohon maaf atas salah kata yang mungkin terucap dari Bu Rizka, ketawa-ketawa, bercanda-bercanda. Dari Taufik Walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau Sinyal saya, Pak. Sinyal saya. kalau kendala jaringan ya tidak bisa